dan juga tidak kalah pentingnya mengucapkan yang umum. Sehingga alhamdulillah dengan bulan tersebut kita dapat hadir dan rangka berahli dengan bersilaturahmi. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubungan kita kepada Islam ini pada sebuah ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman salam dari sahabat Nabi Muhammad
dan lambu wadamu wasigoru kauladi, dijaga hartanya, daratnya, dan anak-anak kecilnya, anak-anak kecil. Jadi gini, jadi waman aslama minal kufari qabla asli, ada orang yang masuk Islam dari orang kafir qabla asli sebelum ditawan. Artinya dia sebelum ditawan masuk Islam, sebelum ditawan masuk Islam, kan beralih orang Islam sama orang kafir. Dia sebelum ditawan dia udah masuk Islam duluan. Bagaimana si imam memerintahkannya bahwa seorang imam gak boleh ini harus dijaga, jadi harus dijaga. Apa yang dijaga? Malu hartanya, ya, wadamu darahnya jangan dibunuh, maksudnya, ya maksudnya darah itu dijaga darahnya, artinya nggak boleh dibunuh sembarangan. Jadi wasigor kauladi dan anak-anak yang masih kecil, jadi jaga. Jadi itulah Islam. Jadi apabila orang kafir dalam peperangan kalah sebelum dia, ya, dia masuk Islam sebelum ditawan, maka kita sebagai muslim itu harus menjaga dia kayak Nabi begini. Nabi itu kan begini, di dalam bergaul di masyarakat Nabi itu bergaul sama siapa aja, baik muslim maupun non muslim, karena di Madinah itu nggak semua muslim, ada orang Yahudi. Kata Nabi, kalau ada orang kafir yang dibawa dalam naungan pemerintah Islam dan dia taat kepada pemerintah Islam, itu Nabi kalau nyakitin dia sama juga menyakitin aku, sama juga kamu bunuh dia, sama juga bunuh aku. Artinya apa? Jadi jaga, apalagi jadi Islam kafir ini aja harus dijaga, apalagi dia sudah masuk Islam. Ya, tapi itu begini, ada orang yang masuk Islam, pasti masuk Islam. Ya, kalau masuk Islam kan kita dijaga apa? Bukan sebagai muslim. Nah, begini juga nih, ada orang kafir, dia sebelum ditawan, sebelum dipenjara, dia sudah menyatakan masuk Islam. Pada saat itu dia selalu dijaga. Apa yang dijaga? Hartanya nggak boleh diambil. Dia punya harta nih, ya. Dan juga wadamu itu darahnya. Maksudnya bukan dijaga darahnya, artinya dijaga darahnya nggak boleh dibunuh sembarangan, ya, nggak boleh sakitin. Dan juga wisigor awaladi dan anak-anak yang masih kecil. Apabila dipenjara, sebelum dipenjara dia sudah masuk Islam. Anisami daripada penawanan, wahukima bi Islamin, dan dihukumi bi Islamin dengan Islamnya mereka, tabaan lalu, ya, tabaan artinya nanti itu mengikuti kepada siapa? Kepada orang Islam yang masuk Islam itu siapa? Jadi anak kecil ini dihukumkan biarpun dia tidak menyatakan Islam, itu udah ngikut, ya, sudah ngikut. Sekali anak kecil kan nggak hidup, paham? Anak kecil nggak hidup asal Islam itu masuk Islam, juga sudah menyatakan betul ini tabaanlah hukumnya, karena mengikuti siapa? Itu tadi orang-orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena anak kecil beda dengan orang yang balik berbeda, nggak bisa ngikutin karena udah dewasa. Kalau anak kecil mah, misalkan begini, ada orang kafir masuk Islam, anak yang baik itu statusnya dia ngikutin bapaknya sama ibunya. Tetapi kalau orang ini orang tua masuk Islam, anaknya sudah pada balik, itu udah bisa, karena belum tentu anaknya mengikuti bapaknya. Paham nggak? Kalau anak kecil mengikuti, kami juga kita juga Islam, dari kakek kita sudah Islam, ibu ya, dari orang tua juga sudah Islam, di masyarakat Islam, di kawasan Islam, artinya kita bergaulnya semua Islam, gitu, ibu ya.
Ya tergantung siapa. Karena kenapa? Anak yang baru lahir itu belum mauludin yuladu alal fitrah. Sekalipun anak ini lahir dari kalangan bukan orang Islam, tetap fitrah. Artinya memang bersih. Kan yang buat anak ini Yahudi Nasrani kan orang tuanya didikannya. Ya Bu ya? Iya. Sama juga begini. Ibu lahirnya di wadah, tapi pas lahir di wadah segede-gede ini kita di rumah kita kan non muslim itu belum tentu Islam dijaga, bisa juga ngikut. Kenapa ya? Tentang yang didiknya itu, yang anak itu ngikut sama siapa? Benar Bu? Iya. Bu, sekalipun dia lahir dari ibu yang muslim, tapi dididiknya dari mulai bayi sampai dewasa aman non? Bisa juga. Apa di satu set tetap muslim? Ibu ya? Iya bisa. Makanya ini dihukum seperti itu. Nah ini bihilafil balighina dengan perbedaan al-baligh ini orang yang sudah dewasa, yang sudah balik min auladi dari anak-anaknya, wala yasimuhum islamu abihim, maka tidak apa? Melindungi mereka Islamu abihim, Islam bapaknya. Iya, kalau udah gede udah balik mah jangan gini. Kan saya bilang tadi, bapaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, anak yang dewasa belum tentu ngikutin bapak dan ayahnya. Ya Bu? Kenapa? Karena sudah balik, karena sudah dewasa. Kalau anak kecil maka bisa, anak kecil ngikutin, makanya tabian tahu ngikutin kepada bapaknya. Kalau itu nggak bisa menjaga. Jadi nggak bisa melindungi Islam abihim, artinya bapaknya. Ya Bu ya? Ya Bu? Tak paham itu Bu? Ibu paham nggak? Bu? Kalau bapaknya Islam, banyak Islam, terus anak kecil ini statusnya tetap dia nanti ngikutin kepada bapaknya. Tetapi kalau bapaknya Islam, masuk Islam, anaknya nanti balik nggak bisa melindungi daripada Islam anaknya yang sudah balik, karena belum tentu anaknya itu ngikutin bapaknya masuk Islam, makanya tidak bisa melindungi. Artinya belum tentu ngikutin bapaknya. Kamu, ya Bu ya? Iya nggak bisa melindungi. Kenapa nggak bisa melindungi? Belum tentu anaknya mau. Ya Bu ya? Tapi begini, ada seorang ibu sama bapaknya Islam, tuanya lahir, udah gede, ya, pada saat dia milih pasangan bisa juga keluar dari Islam. Nggak ada nggak Bu? Bu, apalagi anak artis-artis, orang yang sudah punya nama, ada begitu Bu, ada. Sehingga apa anak ini tidak diakui oleh bapaknya sama ibunya, tetap aja dia komitmen. Akhirnya jadi nikah, setelah nikah dicerai. Cerai tidak masuk akhirnya kita terima. Ya ada juga yang kembali lagi setelah menikah, dia kembali lagi, dia menyesal tadi dia nikahin karena tadi itu akhirnya dijemput nikahnya secara bukan muslim. Artinya dia terbawa, ya ibunya ini mempertahankan anaknya jangan sampai kafir, sampai keluar Islam. Nggak bisa, karena kecintaan anak ini ternyata karena nggak direstui sama orang tuanya di tengah jalan. Ya Bu ya, itu dia bersama. Ada nggak begitu? Ya. Kenapa? Itu tadi belum pasangannya orang kaya. Ya Bu ya, hartanya banyak. Ya Bu ya, iya yang punya itu ada nama. Yang mungkin orang susah. Ya Bu ya, pasti kalau susah ngapain? Apa yang jual agama? Ya, berarti kan ada yang diharapkan berupa materi. Jadi begitu Bu. Jadi berbeda anak-anak yang sudah dewasa. Jadi orang tuanya tidak dapat
menjaga pula al-walad as-shaghira, anak yang masih kecil. Ya. Jadi gini Bu, kakeknya Islam, dia punya kakek ini punya cucu, gitu ya. Itu cucunya bisa terlindungi dari kakeknya, ya Bu. Iya, anaknya kecil bisa terlindungi dari kakeknya. Kenapa? Kakeknya muslim, begitu. Ya tadi kalau cucunya sudah balik, sudah dewasa, kakeknya tidak bisa melindungi Islamnya daripada cucunya. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah punya pemikiran yang matang. Ini agama yang dia mau dia lihat. Tetapi seorang kakek tidak boleh memaksa. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Boleh nggak Bu? Ini begini, orang Islam memaksa harus ikut agama Islam, boleh nggak Bu? Agama ngajarin nggak? Enggak. Kenapa? Mana dalilnya? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nggak maksa, ya silakan aja, terserah. Kalau mau kemana? Nah, cuma begini. Tapi di dalam Islam, inna dina inna wahil Islam. Kalau agama ini, insya Allah agama ini sebenarnya itu senang Islam. Dia menurut kamu, ya Bu ya. Kalau menurut ini tidak ada lagi. Jadi nggak boleh. Bagaimana si kakek harus memaksa cucunya masuk Islam? Lebih bisa kalau cucunya sudah balik. Kalau yang anak kecil mah, karena anak kecil ngikutin bagaimana yang ya Bu ya? Ya ngikutin, nggak mungkin. Anak kecil itu, anak yang masih bayi itu tergantung daripada kedua orang tuanya. Sama juga banyak Bu, orang Islam sekolahnya itu bukan Islam, ya Bu ya. Orang Islam tapi sekolahnya tidak di Islam. Maaf ya, di sini itu sekolahnya di Kristen Bu. Tapi ini Islam yang mantap, dia nggak ngaruh. Kuat. Karena agamanya kalau udah belum mantap. Tapi kalau agama-agama yang masih dangkal mah, waduh, bisa ngaruh juga. Ini jebol juga, ya Bu ya. Nggak bukan banting, gitu ya. Bu, ya Bu. Bener Bu. Dengan orang maaf ini. Nih Bu, kita punya usaha di pinggir jalan. Nih Bu, punya usaha di pinggir Jakarta. Ini kalau kurang mental, karena kita di pinggir jalan bisa dijual. Tapi kalau mantan ini tawarin berapa Bu? Tanahnya 5 juta. Itu kalau kurang mental, kita setiap tahun ditawarin, apalagi dia dagang kita maju, usaha jalan maju, berarti dibeli dia ke tempat yang lain, jawabnya di situ. Kita kalau kurang mental dibandingin duit Bu, bisa oh iya ya, kapan lagi punya duit banyak kalau di duit itu. Ayo kita berarti juga itu juga begitu. Kadang-kadang kita mental kita kurang kuat juga. Udah saudara-saudara kita main dulu punya duit, jual aja. Punya duit enak, mau punya duit banyak, gue punya duit ini, akhirnya apa? Akhirnya dijual murah, pas jual iya, jual ya, jual aja. Kenapa mentalnya kurang? Ya Bu, ya, mentalnya kurang gitu. Orang kita kalau kaya mah mentalnya kalau kasih duit ya jual aja. Iya udah bikin, karena mentalnya kuat, ganti. Ya tinggal begitu. Ya kalau kita mentalnya kuat ya kita bisa. Jadi itulah. Jadi orang-orang yang bisa kakek ini, seorang bapak bisa melindungi anak yang masih kecil atau cucu lah, apa anak cucu kecil tentang Islam. Nah, wa Islamul kafir, dan Islamnya orang kafir layak
orang Islam dia Islam kafir, orang Islam tapi dia kafir. Siapa yang kafir? Yang kafir ada orang perempuan ya, suaminya Islam. Jadi seorang suami tidak bisa menjaga istrinya daripada perbudakan sekalipun dalam keadaan tetap aja si istrinya tetap menjadi budak sekalipun dia sudah menjadi muslim. Kenapa? Fa'in istarofat in qata'a nikahu fil hali, maka si istri itu yang menjadi diperbudakan in qata'a nikahu menjadi putus nikahnya fil hali pada waktu itu juga. Jadi dia menjadi perbudakan, jadi suaminya bukan milik dia lagi tuh. Sudah putus pernikahannya karena menjadi budak. Kalau menjadi budak, saya punya budak bu, dia bu, saya punya istri saya jadi budak. Itu istri saya dipakai jam berapa aja perempuannya boleh. Ini kan gitu. Fa'in istarofat in qata'a nikahu, nikah hukum fil hali, maka si istri itu yang diperbudakan itu in qata'a terputus nikahnya itu terputus fil hali pada saat itu. Ya udah, dia anaknya budak. Kenapa sudah menjadi budak? Kan kalau budak mah boleh, dia boleh digauli, boleh nggak digauli? Boleh. Budak boleh. Iya. Tapi jangan dulu. Kalau sekarang kan udah nggak ada namanya budak. Kenapa ini memang dibeli? Ya bu ya. Sehingga banyak para sahabat-sahabat yang memerdekakan budak, karena budak ini harganya mahal. Ya ratusan juta miliaran gitu, jelas mahal. Dan juga budak ini lebih mahal. Orangnya juga gagah, tenaganya juga kuat, yang bagus, yang kuat untuk bekerja dan sebagainya. Ya kalau yang budak-budak, yang loyo-loyo ya laku. Cuma memancing doang, ngapain? Sama itu punya pembantu kita, umur 75 tahun, kaki-kakitan dulu rumah kita, ayo kita ngerawat dia. Nah kita suruh ngepel, suruh nyuci, suruh ngapain? Dia kan orang udah tua, kita suruh ngepel kasihan, nyuci kasihan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngerawatin dia, mau gitu, punya pembantu kita ngerawatin. Nah iya kita gaji jalan terus, ya kan jarang pembantu yang kuat. Ya bu ya, yang bisa ngangkut air galon. Nah iya gitu. Ya kenapa kita ambil tenaganya, ya bu ya, kita upain. Nah itu juga begitu. Jadi ceritanya orang-orang Islam ya orang-orang kafir yang pengetahuan dia udah sama juga dulu zaman peperangan kita kan dulu ada kejadian dan sebagainya. Kita dulu kita zaman perang, zaman Belanda, zaman Jepang. Nah kita ini ya ya bu, mau kagak mau kita itu jalan-jalan yang di daerah sampai sekarang itu peninggalan dulu. Siapa yang kerjain kita juga, cuma nikmatkan kerjanya menjalani namanya ya ya bu. Karena kita udah tunggu sama dia, kalau nggak tunggu kita ditembak, kita disakiti, benar nggak bu? Coba itu jangan seperti jalan di Panarukan, ya bu ya bu, apa Panarukan ya? Yang sekarang di Subang ini Panarukan, banjir, Subang, ini hari ini Subang, ini berapa meter longsor Subang berjalan tuh. Di sekarang gue yang longsor yang parah di Subang, di Sumedang, di Indramayu. Di Indramayu bapaknya udah sampai ke rumah. Sekarang difokus pemerintah ini lagi di Subang longsor, terus sama di Belanda, Indramayu ya dia. Subang yang parah tadi saya lihat itu Subang underpass yang
lagi dari kiamat. Kan tandanya kalau 10 yang nampak itu, ini masuk kata Nabi itu 10 tandanya udah nampak itu udah kita alam begitu lagi. Kenapa? Kalau lihat tanda-tandanya hampir udah mau semua. Ya kalau lihat di tanda-tanda itu udah ada tanda-tanda ulamanya tinggal orang-orang yang bodoh nanti di dunia ini orang yang bodoh ulama-ulamanya udah ada, takwa udah ada. Kemudian dunia udah tuh zaman Nabi seperti nenek apa artinya? Bukan kita begini, kalau bisa hidup ini jangan sampai nanti kita mendapatkan Quran seperti ini kita meninggal duluan, karena sejauh tidak iman itu harus terjadi pada kiamat. Makanya ulama-ulama itu pada diri diangkat dulu jangan sampai ngalamin gitu, karena dasarnya itu kalau bisa umur kita ini sebelum kejadian itu kita udah kembali kepada ya, artinya apa? Ya harus karena alam udah tua begini kembali kita semua kepada Allah. Jangan menyalahkan sesuatu. Ya Bu ya, ya usaha semua ini karena daripada Allah tidak berbuat zalim kepada umatnya. Yang zalim itu umatnya. Jangan katakan Allah berbuat zalim kepada umat. Allah kan nggak berbuat zalim kepada umatnya. Ya Bu ya, ya benar. Yang buat zalim siapa? Umatnya yang terpilih. Ya, kita harus ya tidak ada yang kembali terus kita terjadi ini merupakan jadi fenomena alam, bukan orang itu fenomena alam dan sebagainya ya. Semua itu pun makhluk Allah, angin makhluk yang ada di sekitar Allah, air makhluk Allah, yang semua itu makhluk Allah. Nah, kalau seandainya kita yang itu bagi kita menjaga apa yang ada di dunia ini, Allah tidak nah itu paham ya? Paham? Jadi kalau anak kecil itu ngikutin kepada bapaknya. Kalau bapaknya Islam, tapi yang udah balik tidak bisa menjaganya. Ya Bu ya, yang dewasa tidak bisa menjaga Islam siapa? Islam anaknya yang sudah balik, atau seorang kakek tidak bisa melindungi cucu Islamnya. Kalau dia masih kecil bisa dilindungi, artinya dijaga. Wa yuqalu sobi bil islami inda wujubi salasati asbab. Dan dihukumi bagi anak kecil dengan Islamnya itu di sisinya, di sisi ketiga wujubi salasati asbabin, adanya 3 sebab. Jadi dihukumi anak kecil ini dengan Islam ini karena adanya 3 sebab. Ahadullah salah satunya ayat selama ahadu abawaini, bahwa Islam salah satu daripada kedua orang tua. Ya, kalau ayat selama ahadu abawaini, bahwa mereka itu berkata Islam salah satu daripada kedua orang tua. Wayahkumu bi islami tabi'an lahuma, maka dihukuminya bi islami dengan Islamnya anak kecil itu tabi'an lahuma, mengikuti lahuma kedua orang tuanya. Wa man balagha majnunan aw balagha aqilan summa janna kasobi, maka ada pun orang yang balik majnunan lagi apa? Majnunan gila. Aw balagha, atau dia balik akilan, dia berakal. Summa janna, kemudian dia gila. Maka sobi seperti anak
Nah sambil begini dia balik, dia berakal, kemudian gila, maka dihukumkannya seperti ada orang yang sudah balik tetapi dia majnunan, dia gila, maka dihukumkan anak kecil. Makanya kalau seandainya orang yang kita sudah dewasa, ya nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban zakat, nggak ada kewajiban puasa, dihukumi seperti anak kecil, padahal dia sudah balik, sudah menaklik karena dia gila, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan syariat. Berarti banyak orang Islam yang berakal tapi dianggapnya gila. Pikun juga kan? Kenapa? Pikun. Ya, Bu. Ada nggak orang yang akalnya sehat tidak menjalankan syariat? Ada nggak? Ada. Hah? Padahal orang yang tidak menjalankan syariat itu orang berarti banyak kaya. Yang kena hukum taklif di sini. Ya wama man balagha majnunan, orang yang balik tapi dia gila, dihukum ini seperti anak kecil. Kenapa? Karena gila. Lah, kita aja gitu. Jadi ya, ada orang Islam dia balik berakal sehat, tidak mau melaksanakan syariat. Dia punya. Padahal untuk fisiknya masuklah Islam artinya secara apa keseluruhan, artinya syariat-syariatnya harus dilaksanakan. Syariat Islam itu kafah, itu artinya kalau kamu beragama Islam, syariat Islam dia harus dilaksanakan, membayar sholat, gitu ya, haji dan sebagainya. Nah kenapa? Secara totalitas nggak bisa kamu masuk Islam kan tidak menjalankan syariat, berarti bohong pengakuan kamu Islam, kamu itu bohong, ya Bu ya. Tapi banyak orang yang beragama Islam tidak melaksanakan syariat, makanya masuk Islam itu kafah. Artinya syariat semuanya yang jadi dilaksanakan. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa ya tolak menuntut ilmu, nanti kita bisa rampung gitu aja, ya Bu ya. Kita mau sholat harus tahu tentang ibadah sholat. Jangan sampai kamu ditanya nggak tahu sholat, tapi nggak tahu tentang makna itu sholat itu apa yang dilakukan gerak-gerakan sholat nggak tahu, ya Bu ya. Ini jangan sampai begitu kita, ya harus tahu syariatnya. Gitu. Ternyata orang seperti itu. Padahal orang yang melakukan seperti itu harus mengikuti semua yang ada di Islam. Jadi apabila Islam kedua orangnya, maka anak ini mengikuti daripada ayah ibunya. Ya Bu ya, saya keluarga nih, saya punya anak saya masih kecil. Ternyata saya ini masuk Islam, maka anak saya statusnya menjadi Muslim. Kenapa? Anak saya mengikuti kepada bapaknya, mengikuti kepada ibunya karena masih kecil. Kalau sudah balik tidak bisa. Itu yang pertama. Wasabah busani, dan sebab yang kedua matur yang terhasilkan dikawin pada ucapan muslimin yas biyahu muslimun, atau ditawar orang muslim ala kauli sohi dalam keadaan yang masih kecil, ya. Jadi ada ditawar muslim tapi dalam keadaan masih kecil, karena kecil nih Bu, ditawar ya. Munfaridan, sendirian, anak bawahi yang jauh daripada keluarganya. Tuh, anak kecil ditawar, ya. Dia ini sendirian yang jauh dari kedua orang tua. Kira-kira kasihan nggak?
penjara, jauh dari orang tuanya, kira-kira gimana? Nah, bagaimana itu anak kecil itu? Apa harus dipenjara? Fa'in sabiyu dan apa yang dipenjara itu anak kecil, ma'ah diapawi beserta salah satu daripada kedua bapaknya. Pala yang diusobiu maka tidak mengikuti anak kecil asabia lalu orang-orang yang menawannya. Kamu. Jadi anak kecil nggak bisa ngikutin bapaknya, ya bapak baginya ditawan. Tetapi nggak bisa pala yang diusobiu maka tidak mengikuti anak kecil itu, ya asabia lalu orang-orang yang menawannya. Yang kecil nggak boleh ditawan ya bapaknya. Kalau orang itu ditawan, anak kecil nggak boleh ditawan. Karena mental anak ini beda dengan orang yang dewasa. Dewasa pun begitu jangan. Ya. Masa anak umur 2 tahun di penjara, anak umur 3 tahun di penjara, ya Bu ya? Nggak boleh, jangan ya baik. Jangan ditawan. Kalau yang masih kecil, nggak bisa mengikuti jalan. Dua orang tua, tapi orang itu mental kuat, tapi si anak nggak bisa. Jadi para ya biusobyu asabiyah, jadi tidak mengikuti anak yang itu orang-orang yang menang. Nggak bisa itu. Wahana kami dan ini dalam keadaannya ma'adi abawahi beserta salah satu daripada bapaknya. Ayat pula bahwa rupanya itu pijaisin, artinya di dalam satu di sini ada barisan wahidin. Jadi dalam satu barisan, dalam satu komando, ya, dalam satu kelompok, ya. Dalam satu kelompok. Wa qolimatin wahidin dalam satu qolima. Jadi begini, di dalam satu rombongan yaitu ya, di siapa kan bersama kedua bapaknya. Kedua bapaknya soal ini di dalam satu barisan komando dan juga di dalam satu kata rampasan. Jadi anak ini sudah mendapat harta rampasan daripada orang-orang yang ada di bawah. Ikutin ya. Jadi la annamani kauma yang bukan daripada milik orang. Yakun wahidan yang memiliki seseorang ya. Jadi tidak bisa. Jadi harus bersama-sama. Bisa dimiliki oleh seseorang. Jadi bersama dimiliki mendapatkan bagian satu. Walau sabahu gamiun dan sekalipun yang menahan itu kabir ini wa amruhu ila dari Islami dan dibawanya ke negara Islam lam yuhkam bi Islami bilasoi maka tidak dihukumi Islamnya bilang menolak. Jadi ada orang kafir ini dibawa ke negara Islam, enggak status orang ini menjadi Islam. Ya Bu ya. Ada orang Cina ditawan ke Iran, tetap statusnya menjadi orang Cina, nggak bisa dihukumi sebagai muslim sekalipun dia itu berada di negara di bawah Islam. Misalkan begini, ada negara yang bukan Islam, suatu negara, dia minta perlindungan kepada negara Islam, datanglah dia ke sini. Orang yang datang ini agamanya Nasrani, nggak bisa dihukuminya sebagai Islam. Kenapa? Tetap agamanya Nasrani, sekalipun dia itu pindah ke negara Islam. Contoh di Saudi banyak tuh orang-orang Amerika yang beragama Nasrani, banyak tuh. Cuman di situ dia hanya disuruh untuk pengembangan yang ada di negara Saudi, kerjasama dengan adik
Ya Bu ya. Kenapa? Tetap dia tetap non muslim ya. Bal huwa alaiya binis sabilahu ya. Bahkan dia itu adalah agama orang-orang yang membawanya. Ya membawanya siapa? Ya karena dibawanya agama Nasrani sekalipun tidak ke negara muslim, ya tetap dia sebagai orang Nasrani, ya Bu ya. Itu sekalipun dia itu dibawa ke negara muslim. Itu kami juga. Nah kayak kita begini, saya pindah disuruh pemerintah menjadi diplomasi di negara RRC, negara komunis. Saya tetap dihubunginya disuruh di negara komunis, saya muslim. Nggak mungkin saya ditaruh sebagai orang yang beragama yang bukan non muslim. Kenapa? Sekalipun saya berada di negara komunis, karena saya berangkat ke sana, saya muslim. Status saya sebagai muslim apa orang apa namanya kalau di RRT komunis? Sebagai muslim. Kenapa? Saya kesana ini dari sini sudah sekalipun saya sekarang ini mendiami 20 tahun di negara komunis, tetap saya sebagai muslim. Kecuali saya ini sudah tidak mau lagi ke agama Islam, tidak menjadi komunis. Kenapa? Supaya apa? Tapi kalau kita Islam tidak mana, dimanapun kita tempatin, kita tetap Islam kita ya sekalipun kita berada bukan di negara muslim begitu. Tapi ada juga orang itu pengaruh karena imannya yang dangkal, imannya yang lemah, ya Bu ya. Iya ada juga begitu, pengen banyak, akhirnya ketemu dah yang masih bujangan, ketemu orang sana yang dikasih fasilitas, ya, ingin mendapat hidup kemewahan, tujuannya dunia, akhirnya itulah pindah agamanya. Kenapa? Karena orang tua juga di Indonesia jangan tahu ya, tahu di sana demi karunia anak dua punya pindah agama, dan begitu. Nah, itu dari dulu dia tergantung orang yang membawanya. Wasama besar itu dan sebab ketiga manturun telah disebutkan dikawin pada ucapan yang musolid awal hujan atau ditemukan siapa yang ditemukan asamin anak kecil. Ya, kapiton ini sebagai anak temuan pindah di Islami di negara Islam, ditemukan anak itu sebagai apa? Lakiton itu apa? Sebagai anak temuan. Ditemuinya di mana? Dari Islam di negeri Islam. Jadi anak kecil di mana ditemukan di negara Islam. Wa in kana fiha ahlu zimatin, dan jikalau ada pihak itu ahlu zimatin, negaranya apa? Fa'innahu yakunu musliman, maka orang tersebut adalah berstatus sebagai muslim. Kalau ada anak kecil ditemukan di negara muslim, anak kecil ditemukan di negara Palestina, fa'innahu yakunu musliman, maka bisa juga anak ini menjadi muslim. Ya Bu ya. Karena ahlinya ini menjaga dia tentang masalah Islam. Wa kadalahu tidak dari kufarin wa fiha muslimun, dan jika ditemukan di negeri kafir wa fiha di dalamnya, ya, dan negeri itu tadi muslimun, bisa juga di negeri itu muslim. Jadi begitu. Dan jika ada ditemukan di negara kafir wa fiha di dalam negeri itu ada seorang muslim, ya, seorang muslim,
bisa juga orang itu menjadi muslim. Karena kenapa? Ahli keluarganya sekalipun ditemukannya di negara kafir, tetapi biarpun di daerah negara kafir, di dalam negeri itu ada muslim, bisa juga menjadi muslim, tergantung itu. Ya, tergantung yang kecil, tergantung yang bawah. Tergantung yang bawah. Makanya begitu. Belum mau di lagu Arab itu apa bau Yudani Nasrani bisa. Jadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi tergantung orang tua. Alas birobi pun bala gitu. Ya dalam itu mengatakan seperti itu. Ya, semua keadaan virtual dan sebagainya. Jadi anak ini yang bisa jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi tergantung didikan orang tuanya. Makanya anak kecil pada saat dia ditemukan di negara Islam bisa juga itu dia itu kebetulan yang orang yang menjaminnya di perlindungannya dia orang muslim, maka itu statusnya menjadi muslim. Dan jika ditemukan di negara kafir, wakia di dalamnya di dalam negeri itu muslim, bisa juga dia itu menjadi muslim kalau seandainya di situ ada yang muslim yang. Tetapi kalau dia tidak ada di negeri itu yang muslim, dia tetap kafir. Ya Bu ya, sekalipun di negeri itu ada yang muslim tetap kafir. Kenapa? Ya ada se-Islami sebagian. Tapi pada saat anak ini jatuh ke orang kafir menjadi kafir. Ya Bu ya? Ya Bu. Kita begitu. Orang Amerika lahir di negara muslim. Di Saudi dia punya anak, dari punya istri dia menikah, dia punya anak. Karena tadi dia berada di sekalipun di negara Saudi, negara Islam, karena bapaknya itu kafir, dia menjadi kafir. Sekalipun anak itu lahir di Saudi. Kenapa? Karena orang tuanya kafir. Kita keluarga punya anak lahir semua di Amerika, dilahir anak di Amerika, gedenya semua karena kita bapaknya muslim. Anak itu bisa menjadi muslim sekalipun dia lahir di negara kafir. Paham ya? Berarti yang punya peranan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya orang tua nggak boleh. Kita belum mau gede terserah masuk apa kayak tua mah udah kayak gini kayak terserah pilihanmu. Nggak boleh begitu. Kita orang tua mah kita jaga. Makanya waalaikumsalam, nyaga. Nggak boleh. Sekalipun kita ada kebebasan dalam beragama, jangan sampai kita punya anak ini. Agama semua sama kok. Nih, mau masuk agama terserah, yang penting itu senang. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Kan begini, agama itu keyakinan masing-masing. Pilihan kamu. Nih kamu udah dewasa, orang tuanya nih terserah. Sekalipun kamu lahir dari perut makmu yang muslim, kalau udah besar itu pilihan kamu terserah. Ayah tidak memaksa kamu meyakini satu agama, terserah pilihan kamu. Mau mana maunya kamu terserah. Boleh soalnya? Boleh. Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa kita ini ada usaha menjaga anak kita semuanya tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita punya tanggung jawab. Anak lahir bukan dilepas begitu aja. Ya Bu ya? Kalau kita jaga dengan sebaik-baiknya, kan begitu. Kenapa? Itu kalau bisa ketauhidannya kita jaga, kan begitu. Makanya Allah itu kita ada. Kita pada saat kita meninggal dunia, kita sadar muslim dan juga di akhir hidup kita dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada usaha untuk kita
sudah tidak sampai orang tua itu melepas tentang keselamatan dari Tuhan. Kemudian ini dia tentang orang-orang yang hukum-hukumnya adil pada saat ada penawaran daripada anak ini kita harus yang mana kawan atau tidak dari status daripada anak ini apabila kedua orang Islam status anak ini tetap menjadi muslim karena status daripada kedua ya sebenarnya nanti kita teruskan kita hebat yang bertanya silakan. Silakan ya kalau masih ada. Apakah surga hanya untuk orang muslim? Apa? Apakah surga hanya untuk orang muslim? Surga. Iya. Pertanyaannya itu. Jadi setiap orang yang beragama pasti mengharapkan surga. Kata Allah, surga itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana orang yang tidak beriman? Masuk surga enggak? Ya kagak. Orang-orang yang beriman beramal soleh. Kenapa? Orang yang tidak beriman kalau dia beramal aja seperti debu atau lumpur yang ada di batu. Pada saat ketimpa hujan hilang, hanya tinggal batunya. Tetapi kalau dia beriman, maka pahalanya akan dapat. Kenapa? Yang memutuskan dia tidak mendapatkan pahala karena imannya. Jadi iman. Tetapi semua agama menginginkan surga. Apakah Allah orang kafir itu orang tidak beriman masuk surga? Tidak. Tapi orang yang beragama pasti diakui dia masuk surga. Ya Bu ya, coba tanya. Bapak kamu baru meninggal, bapak saya sedang berada di surga. Ya Bu ya. Ya, itu di sepihak. Dia mengatakan di mata Allah beda. Yang masuk surga ada yang beriman dan beramal bukan beriman doang, wa amilus sholihati. Nah itu tadi syariat-syariatnya harus dijalankan. Jadi begitu Bu. Kenapa dia nggak masuk surga? Karena tidak beriman. Sama juga orang-orang yang tidak beriman apabila dia menyumbang di mata masyarakat dia baik menjadi orang yang dermawan, tapi maka Allah tidak mendapatkan pahala seperti lumpur yang ada di atas batu yang ditimpa hujan lebat, maka tidak ada sisanya sama sekali. Kenapa? Tidak ada pahalanya karena mereka beramal tidak beriman. Jadi tidak masuk surga. Tidak orang beriman dan beramal soleh. Jadi yang tidak diterima itu amalnya adalah keimanannya. Gitu. Ada juga orang yang beriman kepada Allah, dia beramal, tapi wariana sih beramalnya karena ria, kan karena ria. Dia pengen video pertama dia melakukan dan sebagainya. Itu juga di mata Allah tidak mendapat apa-apa. Nanti kata Allah, "Ono minta kepada orang yang kamu minta dipuji," kata gitu. Kamu minta pujian sama siapa? Sama orang. Ya kan, buat karena saya, benar ya? Iya, gitu. Karena juga orang-orang yang beramal, tapi karena ria, itu juga tidak mendapatkan nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu
Itu ya? Iya. Mau apa? Wah, aku mau diikhlas banget, cuma begitu. Itu berarti ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan nikah. Sama juga nama itu seperti orang yang buang air besar. Ibu dari mulai ibu lahir sampai sekarang berapa kali buang air besar? Pernah dihitung? Hah? Enggak. Ya enggak, ya udah begitu juga. Seakan-akan kita tidak belum beramal. Seakan-akan kita belum sekalipun amal kita banyak. Ya Bu ya. Kalau kita nggak ingetin kali ingetin dulu mah kita mau boleh ngamal di sono, boleh ngamal di sono, boleh ngamal di sono. Amal udah banyak banget gitu ya. Iya gitu ya Allah. Kamu buang air besar aja. Kamu berapa kali tidak satu hari dan mungkin seperti itu kan? Gitu ya. Ini orang yang masuk surga hanya beriman dan beramal soleh. Jadi kalau orang-orang yang di luar Islam tidak dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu. Bisa di dunia, udah bahasanya jadi ini. Dia punya apa? Dia di dia dulu. Bahasanya jadi dulu. Saya kemarin tuh di hadis Jawa yang Bukhari itu, jadi masuk itu kalau orang-orang yang berbuat sering dusta dan sebagainya nanti ini dituisi budeu pembohong. Jadi kita dimerong, jadi kita nanti pas kita teman-teman kita lihat kita nggak ketemu jadi bohong itu bisa ada yang bangga. Jadi kita dimerong itu. Jadi orang yang sering bohong, sering ngomongnya dusta, nanti ditulisin orang ini pembohong itu nanti dia udah. Jadi kita tetangga kita tahu, oh itu misalnya nembak bohong. Iya, bukan nanti jadi kagak. Itu. Nanti kan dia ada video visual, ada semua di amal-amal kita itu nanti diperlihatkan, bisa dia sama orang lain. Sama juga begini, kita punya anak lulusan itu kita boleh melihat, siapa bisa lihat ya? Ya Bu ya, bisa lihat. Orang-orang yang tes pada saat itu bisa lihat, nanti itu kita bisa lihat kita. Oh iya, kita mau lupa aja. Jadi semua ada catatan nih Bu ya, ya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu ala mar'ati idza aradatil khuruja atas turajanya badannya wa yadaiha min ayyumin nadhirin. Wajibu ala mar'ati dan maka wajib atas perempuan idza aradatil khuruja apabila hendak keluar rumah atas turajanya badannya dia harus menutup perempuan itu badannya semua tubuhnya. Wa yadaiha dan kedua tangannya min ayyumin nadhirina daripada penglihatan orang-orang yang jelas. Berat ibu. Beliau bilang rumah kalau misalnya semua tubuh kita dan kanan kita itu tertutup, bahwa tertutup semua tubuhnya, wayadaika dan juga kedua tangannya harus terlihat. Kecuali sholat itu, kalau sholat ini muka dan tangan harus ditutup. Di luar sholat semua orang di sini atas turun jami'ah badannya harus menutupi perempuan itu semua tubuhnya, wayadaika dan
Ya bahasanya begitu. Jangan sampai kita kenalan sama siapa? Sama teman kita. Kan dia menyamar gimana? Terhadap laki-laki. Kenapa? Nanti kalau kita nggak menyamar, nanti akhirnya ketemu mantan dulu bisa ngobrol lagi. Ya boleh. Ya jadi gini, mantan dulu dan dia nyata anak bahwa laki-laki itu ya arifuha kenal dengannya, atau ta'rifuhu atau dia kenal dengan laki-laki itu. Ya bu ya. Kalau kita tutup saling ini sekarang itu masker aja. Ini masker ini jangan disalah. Ini masker ini biarpun teman kita karena pakai masker kadang-kadang kita nggak tahu teman kita. Padahal tentunya hanya segini doang. Seperti masker ini ada hikmahnya bu. Ya bu ya. Ya bu. Coba dah. Saya pernah berhadapan sama tetangga saya di satu meja. Pas dibuka, jadi kita cuma ini ditutup, nggak kelihatan. Begitu. Nah itu kan menyamar. Akhirnya tidak saling kenal. Nah kenapa? Kalau ntar kita saling kenal mengenal dengan satu ya itulah ya orang yang nanti kita kenal. Memang laki-laki itu senang sama kita. Akhirnya itu yang dulu curhat, lu punya ayah nggak? Kayak mau, ada lu punya suami, suaminya ikut dia kenapa kita dulu SMP tertemu di mana ya? Suami kamu, ya kayak kapan? Saya tahu kan ini berapa dan ayolah, tapi kalau dari kita ketemu dan pakai cara pakai nggak ketahuan, yang nggak timbul saling kenal mengenal dan sebagainya, anggap aja gitu. Tapi kita nggak bisa begitu. Ya bu ya, bu, burunya kita hidupnya di gunung, di gunung nggak ada ya udah gitu bisa. Kalau sini mah, waduh, bisa. Masker ini ada ininya juga ya, ada hikmahnya juga ini. Kakek tujuannya begitu tuh, jangan sampai nanti saling setelah kenal saling curhat dan sebagainya. Iya, kalau ini tadi jadinya menurut dulu kalau jadi ini enak. Iya makanya dulu gua ya lampu, ya laki-lakinya udah sama laki ini kurang oke karena dia nemuin mantan dulu temannya yang dulu itu ketemu dia berhasil gitu ya. Udah nggak apa-apa, gue tungguin aja dulu. Nanti kamu bercerai dia kata gitu. Dia tungguin dia tenangin jandanya. Akhirnya dipusing, muring dan sebagainya. Itulah dia kenalan. Tadi itu kenal-kenal dengan laki-laki begitu. Ya bu ya, padahal di sini udah nikah, di sana udah nikah, ngapain begitu? Di sana udah nikah, di sini udah nikah. Kenapa masih mau begitu aja? Tidak lama. Ya itu udah itu kayak gimana? Apa? Cinta lama artinya berapa? Semilangnya apa? Cinta lama bersemilangnya tuh gitu. Ya, artinya apa? Cinta lama bersemilangnya yang udah lama. Kayak ibarat bunga yang sudah layu disiram lagi, udah kan mekar lagi. Ini Islam seperti itu. Supaya kita menyamar ini jangan sampai kita seperti kejadian ini yang bagus.
nggak akan masalah. Faidah takzana sohikun di ba'diha, maka apabila meminta izin ya seorang sahabat di ba'diha kepada suami untuk membuka pintu. Jadi seorang ini sahabat ini untuk izin untuk membuka pintu. Walaisal ba'du hadiran, dan sedangkan suaminya tidak ada hadir di rumah, lam tastafhim, maka dia tidak meminta keterangan, walam tu'awidu, maka tidak boleh dia membiasakan kepadanya hilatan ya. Jadi gini, jadi kalau ada orang sahabat kita datang, suami kita tidak ada, jangan minta, jangan apalagi izin masuk, nggak usah. Ya, nggak boleh kita masuk. Kalau suami kita ridho, kita masukin ke tempat rumah kita. Jadi apabila suami kita tidak ada, jangan masukin orang-orang sekalipun sahabat kita. Bagus. Karena dia butuhnya kepada siapa? Berita dulu dia dulu teman kita, teman SMP, teman pulang, suaminya nggak ada. Dia perempuannya sendiri di rumah. Suami aku mana kerja? Boleh masuk? Ya sudah aja. Suami saya lagi nggak ada nih. Kan kamu udah lama nggak ketemu, udah 30 tahun ngobrol. Suaminya datang. Suaminya kira-kira kadang-kadang curiga ini siapa? Laki-laki ini saya nggak pernah kenal. Itu timbul berantakan dari rumah tangga. Benar nggak Bu? Nah, kita izin dulu. Papa, ini ada mantan datang di rumah Bu. Jadi kan kita datang mau masuk ke rumah. Nggak usah. Izin dulu. Memasukkan suara sembarangan. Ya Bu ya? Ya Bu? Bu? Sama juga kita saudara. Sudah siang-siang. Assalamualaikum sambil buka pintu. Saya pengen tahu. Pas kita buka itu kita di depan TV, kita duduk lagi tidur sama suami. Sekalipun saudara nggak boleh masuk aja. Assalamualaikum, tapi nggak boleh itu. Karena pada saat itu mungkin di dalam itu ada yang lagi memakai baju dan sebagainya, anak-anak kita. Jangan sampai kita nyolong. Assalamualaikum itu nggak boleh langsung buka pintu. Takut di dalam itu. Ya Bu ya, ada orang yang sedang terbuka auratnya. Ya Bu ya. Maka Islam itu sekarang saudara, boleh nggak saya diizinin masuk? Dia tak dulu dah. Kalau tak dulu jangan masuk itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum sambil buka. Padahal di situ saya memang tahu orang itu lagi nggak aman untuk diterima, menerima tahu. Jadi kalau saudara nggak boleh. Ya Bu ya. Harus minta jadi begitu. Jangan sampai kita, makanya gitu windu fil kalam, jangan, dan tidak boleh dia membiasakan kepada al-kalami di dalam berbicara. Karena nanti bisa juga siapa? Bisa jadi juga cemburu. Nah, ya Bu ya, bisa cemburu nggak? Bisa juga anak manusia terhadap dirinya sendiri. Bisa juga suami cemburu, bisa juga istrinya cemburu sambil, bisa juga istrinya cemburu kalau seandainya si laki-laki ini membawa temannya perempuan datang ke situ. So istrinya pulang lagi berdua nih ngobrol, karena teman lama. Bisa juga istrinya cemburu. Bang, itu tadi siapa? Selamat. Ya bisa juga suami istri cemburu, wajar aja cemburu. Ya Bu ya. Karena dianggapnya maksudnya orang asing, seperti itu yang tidak dikenal. Yang kita kenal itu kadang masih cemburu juga. Kalau sering-sering ngobrol berbicara, nggak boleh membiasakan berbicara, membiasakan artinya sering-sering ngobrol dan sebagainya. Itu juga nanti ada apa di balik lahir itu kan jangan tahu ya.
Ini artinya apa? Kita selalu tidak ya. Tapi tadi yang tadi belum bisa punya, belum bisa. Kalau rumah bisa. Ibu ya. Terapkan syariat secara totalitas. Ya kalau ibu pasang kaca ada dibuat gimana? Ya, jadi masuknya Islam dengan secara totalitas. Artinya syariat-syariat Islam yang harus dijaga sebagai kalau belum kita bisa menjaga, jadi nanti semaksimal. Bagaimana kita usahakan semaksimal mungkin kita harus menjaga syariat yang pelan-pelan. Kita punya saudara, punya suami yang belum semaya, ya kita ajak lagi umur 50 tahun ke semaya. Ya pelan-pelan jalan. Bang, memang merata. Jangan kita jangan lagi sebagai istri ya sama-sama punya tanggung jawab kita ajak sholat ya nanti keamanan juga ya mau juga ibu ya kalau kita punya suami yang sampai sekarang ini sholatnya belum sholat kalau sholat kita bisa kalau punya suami sholat ya, alhamdulillah dari kita pada yang berani menggunakan kita semua menjaga kesehatan dunia karena masih ada apa COVID ya COVID-19 dan juga prediksinya ini yang mesti menjalan ini sampai bulan Februari. Jadi udah mungkin Jakarta siap-siap karena kali ini udah siap siaga 3 artinya airnya sudah tinggian air dari pulau mungkin. Jadi ini kali ini itu berkurang dari Bogor. Ini kalau mungkin itu terus ini Jakarta bisa dia kayak negara kayak di tempat lain kayak di Kudus, kayak di Semarang, kayak di Kendal, kayak di Subang, kayak di Sumedang, kayak di Indramayu. Nah itu kalau udah air, dingin air di kata orang kalau udah nggak tahan dari Bogor mau kemana lagi air? Ya bu, ya nggak bisa. Apalagi prediksinya jangan kayak tiap hari di minggu ya, gimana? Air roh, jangan kita air naik dari laut, air roh, jangan orang, ya.
Ya.